Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Ini ayat kayaknya jiplak lagunya Bruri Peso 5 ini. Bukan yang pertama tapi yang terakhir. Ayo angkat tema, silahkan, nggak usah curhat. Saya malam ini mau coba mengangkat tema, betulkah Muhammad memiliki keturunan darah dagingnya sendiri? Bagi muslim yang memiliki data, memiliki pendapat, dan memiliki bukti-bukti kuat, silahkan bergabung di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya mengatakan, Ya ayuhan nas, inni taraktu fikum ma in akhaztum bih lan tadillu kitab Allah wa itrati ahlal bait. Situ dikatakan, wahai manusia. Jadi seruannya ini bukan hanya kepada umat Islam, tetapi seruannya ini semua tertuju kepada seluruh umat manusia. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, sungguh kutinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Yang pertama kitabullah, dan yang kedua adalah ikhrati ahlul bait, yaitu keturunan dari Rasul Muhammad SAW. Dikatakan bahwa keturunanku dan juga kitabullah. Dan sesungguhnya di hadis yang lain dikatakan, dan sesungguhnya keduanya tidak dapat dipisahkan sebelum keduanya sampai di telagaku. Ini dalil sangat jelas dalam Islam bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki keturunan. Keturunannya ini kemudian disebut dengan Ahlul Bait. Silakan ditanggapi, apa yang Anda ingin ketahui dari sini? Itu yang nulis perkataan Muhammad di hadis itu siapa ya? Coba sebutkan. Betulkah itu perkataannya itu bisa dipercaya? Apakah sang penulis itu termasuk Rasul atau hanya penulis saja sehingga tulisan-tulisannya itu dipercaya begitu, yang bisa diyakini dipercaya gitu. Soalnya hadis itu banyak sekali, dan satu dengan yang lain ada yang saling mendukung, bahkan ada yang saling bertentangan gitu. Tergantung siapa yang menulis, dia dari kelompok mana, dari faksi mana, dari sekte mana, sehingga mereka punya pendapat dan versi yang masing-masing berbeda begitu ya. Sebelum saya menjawab ini, saya ingin tahu, apakah Anda memahami apa yang dimaksud dengan sanad, matan, dan perawi? Kalau pemahaman Anda sampai ke sana, ya mungkin kita akan membahas sampai ke sana. Namun yang perlu saudara pahami, ketika kita menerima sebuah hadits, maka yang perlu dipahami kemudian adalah ketika dia tidak kontradiksi dengan ayat-ayat suci Al-Quran, maka itu dapat dipastikan itu adalah hadis sahih. Nah, hadis sahih itu artinya benar-benar bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini menarik, karena saya pun akan bertanya kepada Anda, benarkah tulisan Lukas itu nyampe, betul-betul terlontar dari mulutnya Yesus, kemudian dituliskan oleh Lukas, lalu kemudian Anda imani sebagai firman Tuhan? Ya. Nah, ketika Anda bertanya tentang hadits, apakah ketika saya membacakan hadits
Yang saya sampaikan kepada Anda, ya ayuhan nas inni taraktu fikum ma in akhastum bih. Jadi di situ Rasulullah menegakkan bahwa sungguh kutinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Kitabullah dan ihrati ahlul baitku. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Asab, ya, insyaallah di ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ta'ana Allah wa rasulah innama yuridu Allah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Jadi ayat ini sangat jelas berkaitan dengan hadis yang tadi. Ya, di sini bercerita tentang ahlul bait, di mana ahlul bait itu diperintahkan di dalam ayat ini untuk membersihkan diri sebersih-bersihnya, sehingga dengan adanya kondisi ini kemudian maka Rasulullah Muhammad SAW menjadikan ahlul bait itu sebagai salah satu pijakan di dalam mendudukkan sebuah hukum yang berkaitan dengan Islam. Makanya dikatakan kitabullah wa itsratil ahlil bait. Nah, ini yang perlu saya tahu dari Anda. Apakah Anda memahami apakah Anda memahami ilmu sanad, ilmu matan, atau ilmu perawi? Kalau pemahaman Anda sampai di sana, ayo kita lanjut membahas tentang hadits. Tentu saya pun akan bertanya tentang Anda, apakah sanad, matan, dan juga perawi itu bisa didudukkan di dalam tulisan Lukas? Silakan. Itu sih namanya dipilih-pilih, yang menguntungkan diambil, yang tidak menguntungkan disebut doif gitu ya. Situ mah udah penipuan yang sangat luar biasa yang diagungkan oleh kalian gitu. Ya, itu udah jelas, itu sih nggak usah diperdebatkan, itu percuma ya. Yang dipilih-pilih gitu, yang kira-kira menguntungkan dibilang, itu hadis sahih, walaupun nggak hadis sahih gitu ya. Itu udah hal yang biasa, itu tuh perbuatan iblis kayak gitu. Saudara nggak usah nangis duluan, kita bahas saja dulu apa sanad itu, apa matan itu, apa perawi itu, gitu loh, supaya Anda bisa membedakan mana hadits yang dhaif, mana yang sahih, ya, mana yang maudhu, kan gitu. Jangan karena ketakutan Anda saya mau membahas Lukas Anda, kedudukannya apakah bisa sampai levelnya pada level hadis sahih atau tidak, membuat Anda kemudian nangis dengan mengatakan bahasa yang Anda ungkap barusan. Jadi gini, sahabatku umat terjemahan yang menamai dirinya dengan kadrun, kafir dungu, ya. Gini, ketika Anda mengatakan itu dipilih-pilih, apa pijakan ilmu yang Anda punya sehingga Anda bisa mengatakan seperti itu? Apakah Anda memiliki kemampuan dalam ulumul hadits? Atau Anda memahami tentang ilmu sanad sehingga Anda bisa mengatakan itu? Kalau iya, coba Anda tunjukkan kepada saya hadits yang dipilih-pilih kaitannya dengan suka tidak suka yang Anda maksud sesuai dengan irama Anda tadi, dengan hadits yang kami cintai, yang kami suka, yang kami anggap sahih. Itu alasannya apa gitu loh. Kami memilih sebuah hadits karena kata Anda, karena itu bagus, itu mendukung keislaman. Nah, pijakan Anda mengatakan itu apa? Karena ini berbicara mengenai perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan ini berkaitan dengan kesepakatan Rasulullah. Artinya kita berbicara mengenai apa yang menjadi acuan kebenaran 1400 tahun silam.
kami jelas dalam pemahaman kami terhadap sebuah informasi yang ada pada masa lampau. Tentu kami berdasar daripada apa? Satu, pertama, ya, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sebagai narasumber. Kedua, sahabat-sahabatnya yang hidup sesamanya, yang menerima dan mendengarkan apa yang kemudian kami jadikan sebagai informasi. Ya. Ketiga, sahabat ini tentu memiliki murid. Murid ini tentu memiliki murid, dan murid ini jelas juga memiliki murid. Lalu kemudian sang murid itu menjelaskan tentang dari mana perkataan informasi yang dia dapatkan sampai kepada perawi. Nah sekarang, ketika Anda mengatakan kami milih-milih, pijakan ilmu apa yang Anda gunakan? Nah, sebenarnya saya bisa saja mengatakan bahwa ini adalah cara Anda menutupi ketakutan Anda ketika saya mencoba untuk mendudukkan ilmu sanad terhadap keabsahan cerita karangan Lukas. Ya, Anda harus jujur itu. Nah, namun sebelumnya saya ingin tahu apakah Anda memahami ilmu matan, ilmu hadis, ilmu sanad. Silakan. Udahlah, itu gampang kok dicari, itu sanadnya apa, perawinya apa. Itu nggak usah ditanya-tanya model-model gitu deh, itu mah pertanyaan-pertanyaan orang yang nggak, kecuali anak baru lahir baru nanya-nanya model kayak gituan gitu ya. Jadi nggak usah di inilah sanadnya siapa, oh ini yang inikin siapa, oh Bukhari, hadis Muslim, oh grade-nya apa, oh sahih, oh apa tuh, sahih atau doif atau dobol, nggak tahu juga tuh. Yang bagus-bagus ini. Aduh, padahal fakta di banyak hadis ya kelakuan Muhammad tertulis di sana semua begitu. Dan itu adalah hal yang wajar sebagai manusia ya. Nggak usah ditutup-tutupi, kenapa? Kan udah dijelaskan di ada beberapa hadis juga itu. Muhammad itu hanyalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Sudah selesai. Orang yang banyak pernah melakukan kesalahan itu adalah manusia berdosa, dan itu adalah ciri-ciri sebagai manusia biasa. Ya sudah selesai, apanya mau dibahas lagi. Jadi ketika Anda menutupi ketidakmampuan Anda, ketidakberdayaan Anda melihat kenyataan tentang kitab Anda, jangan kemudian Anda tutupi dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara berbicara sesuatu tentang hal-hal yang sifatnya di mana nuansa daripada kalimat Anda itu terlihat nyata bahwa Anda kalah sebelum bertempur. Tadi Anda menantang untuk membahas tentang Ahlul Bait. Adakah? Dan kalau ada, apa buktinya? Nah, ini kita berbicara mengenai hal yang terjadi ribuan tahun silam. Berarti pemberitaannya harus akurat. Itulah. Tidak asal imani saja. Tidak seperti ketika Anda menjadikan buku catatan Lukas itu sebagai sumber kebenaran, asal imani saja. Berbeda dengan hadits. Dalam Islam itu harus dipahami, hadits itu adalah perbuatan Rasulullah. Hadits itu adalah perkataan Rasulullah. Hadits itu adalah kesepakatan Rasulullah. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang disepakati pada masa itu kaitannya dengan agama Islam, harus kemudian benar-benar menjadi sebuah titik sentral dirinya sebagai objek, salah satu satu-satunya sumber daripada apa yang diberitakan oleh para perawi. Nah, untuk itulah kemudian ketika Anda bercerita atau berkata atau ingin tahu tentang Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, maka tentu itu tadi yang saya katakan, kita harus kembali kepada masa silam 1400 tahun kurang lebih. Jangankan 1400 tahun silam,
berita tentang apa yang tertuang di dalam tahun 2020 saja perlu Anda selidiki. Apakah itu benar adanya? Ya, atau itu hanyalah berita bohong. Karena itulah alhamdulillah di dalam ajaran agama Islam ada yang disebut sanad, ada yang disebut matan, ada yang disebut perawi. Ketika Rasulullah berkata, kemudian sahabatnya mendengarkan, lalu sahabatnya menyampaikan kepada tabi'in, lalu tabi'in terputus, tidak ada penyampaian kepada tabi'ut tabi'in, tiba-tiba dirawihkan. Sementara antara perawi ini dengan para tabi'in itu jaraknya ratusan tahun. Bagaimana kemudian dia bisa sampai kepada tabi'in, sementara para perawi ini tidak sesaman dia? Karena terputus tabi'in perantara antara perawi dengan tabi'in. Atau tabi'innya terputus, ya, tidak ada tabi'in, sahabat langsung kepada oknum yang disebutkan namanya, di mana nama itu ternyata dia adalah tabi'ut tabi'in maksud saya. Jadi sederhananya gini, saya Zulkifli, ya, bertemu dengan Anda, Kadrun. Kemudian Kadrun bertemu dengan murid Anda, ya. Kemudian murid Anda si Fulan ini bertemu lagi dengan muridnya. Taruhlah Anda Kadrun ketemu dengan si A punya murid namanya B punya murid namanya C punya murid namanya D ini kemudian bertemu dengan sang penulis, disebut dengan rawi atau perawi. Nah, ketika si A mengatakan, saya mendengarkan si Kadrun berkata, tetapi si Kadrun ini tidak pernah mengatakan, saya mendengarkan Zulkifli berkata. Nah, si Kadrun ini beda 100 tahun misalnya, atau 50 tahun dengan saya, di mana saya hidup di 2021, dia hidupnya di tahun 2200. Berarti antara dia dengan saya ada beberapa generasi. Kalau generasinya ini terputus, tidak sampai kepada Kadrun, kamu maksud saya, maka pemberitaannya itu cacat. Itulah yang disebut dengan hadis dhaif. Itu yang perlu kamu paham. Jadi di Islam itu ada sanad, ada matan, ada perawi. Paham ya? Berarti sumbernya harus akurat. Misalnya nih, diceritakan di situ ada Zulkifli, kemudian Kadrun berkata kepada muridnya bernama si A bahwa Zulkifli itu pernah berkata seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk membuktikan kebenaran daripada perkataan Kadrun ini? Tentu teman-teman Zulkifli bukan cuma Kadrun. Ada Kadrun, ada Rudi, ada MKC, ada Uti, ya. Nah, semua ini tentu akan memberitakan hal yang sama ketika benar-benar ucapan itu bersumber dari sang guru, yaitu Zulkifli, ya. Tapi kalau cuma dari Kadrun saja yang memberitakan itu, kemudian terputus antara murid si A tidak ada, loncat ke si B generasi berikutnya, terus si B ada tapi generasi berikutnya terputus, kemudian perawihnya menuliskan, maka kedudukan hadis itu adalah dhaif, bahkan bisa menjadi maudhu. Nah, itu hadis di dalam ajaran agama Islam. Makanya harus ada sanad, matan, perawi. Karena itulah makanya saya tanya, apakah Anda paham tentang kodifikasi hadis? Artinya Anda memahami tentang sanad, tentang matan, tentang perawi, pembagian-pembagiannya dan seterusnya. Apakah kemudian hadis yang disampaikan ini ya bentuknya sudah ditakwinkan atau terkodifikasi dengan baik atau bagaimana? Atau dibukukan dengan baik, dalam pembukuannya kemudian dia itu tersusun dengan baik sesuai dengan sanadnya, matan dan perawinya, maka itu disebut sebagai hadis sahih, tidak diragukan. Jadi tidak ada pilih-pilih seperti tuduhan Anda, nggak ada. Jangan samakan Anda ketika Konsili Nicea tahun 325, ya, gospel-gospel yang mengajarkan tentang Yesus itu menikah, Yesus itu punya anak, Yesus itu menggambarkan datangnya sosok Rasulullah Muhammad SAW, itu ditolak. Jangan samakan itu. Itu baru dikatakan pilih-pilih. Tulisan-tulisan kitab yang sesuai dengan ajaran pagan itu diterima. Itu jangan Anda samakan dengan hadits. Tidak sama seperti itu. Nah, saya sudah menjelaskan tentang hadits. Sekarang coba Anda jelaskan kepada saya
bagaimana ceritanya Lukas bisa tahu informasi tentang Yesus? Siapa yang menceritakan ke Lukas? Si oknum yang menceritakan ke Lukas ini bertemu dengan siapa? Lalu siapa ini bertemu dengan si fulan? Lalu si fulan ini bertemu kapan dengan Yesus? Silakan. Menutupi apanya? Itu tertulis di dalam dalam dalil-dalil Islam gitu loh. Ya tuh saya lupa itu dari Quran atau dari hadis. Kalau saya udah lama sekali nggak pernah baca yang detail gitu. Jadi nggak usah dielak. Begitu ya. Nggak meleset dari dalil kok. Kalau Anda mau pengen dalilnya nanti saya carikan gitu. Nah, di awal tadi saya sudah mengatakan ketika Anda minta tema, saya sudah jawab Anda, silakan cari tema di mana materinya Anda kuasai. Ternyata Anda cuma pepesan kosong juga rupanya ya. Jadi wajarlah Anda memilih nama kadrun, kafir dungu, karena ternyata Anda hanya membual. Ya sama ketika saya pun mengatakan bahwa Paulus itu adalah pencuri ayam. Terus kemudian Anda mengatakan, apa buktinya? Siapa yang mengatakan itu? Datang informasi dari mana? Lah saya jawab, sama seperti yang Anda katakan sekarang. Gak usah mengelak, terima aja, ada dalilnya kok. Kan gitu ya? Nah sekarang karena Anda tidak menguasai tentang matan, sanad, hadits, sekarang saya ingin membuktikan kepada Anda ya, bahwa Anda itu juga tidak paham tentang kitab gospel. Anda hanya berdasarkan imani saja, maka Anda memilih nama Anda menjadi kadrun. Maaf, saya tidak mencela dan bukan maksud untuk menghina, tapi ini fakta yang sebenarnya. Kebenaran itu harus ditegakkan sepahit apapun. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda, kenapa Anda mengimani tulisan Lukas sementara Lukas tidak pernah bertemu sekalipun dengan Yesus? Jawab. Tadi Anda bilang katanya, saya harus ngasih tema yang saya kuasai. Oke deh, kalau seandainya memang gitu ya. Saya mau tanya nih, ya, Quran itu berasal dari wahyu atau firman? Itu aja deh. Itu saya kuasai itu, mau sampai seujung kaki pun saya bisa, ya. Saya tunggu ya. Coba jawab. Kalau seandainya ada firman Tuhan, kasih ayatnya yang mana, berbicara kepada siapa, isinya apa, ya. Oke, secara tidak langsung Anda sudah mengakui bahwa Anda tidak menguasai materi yang tadi. Baik. Sekarang Anda mengatakan Anda menguasai tentang apa yang Anda pertanyakan. Wahyu dan juga firman. Saya ingin tahu, sebelum saya menghabiskan waktu terlalu banyak, ya, air liur yang terlalu banyak, saya menjelaskan bermenit-menit, ternyata Anda rupanya buta juga rupanya. Saya ingin uji dulu, apa firman dan apa wahyu menurut Anda? Silakan. Bukan tidak menguasai, Anda itu ngomongnya apa, ya, temanya apa. Jadi Anda juga tidak bilang tuh harus yang dikuasai yang mana. Kata siapa nggak bisa menguasai? Mau diteruskan coba, temanya ulang dari awal ya, yang mau saya bahas, yang dibahas tadi apa. Masalahnya saya juga di sini nggak cuma ngomong di satu grup, saya ngomong di 4 grup gitu ya. Saya kan meladeni banyak orang juga. Kalau Anda pengen saya ladeni satu dengan satu ya silakan. Nanti saya lepas dulu yang 4 grup yang lainnya begitu ya. Nanti kita baru fokus ya. Oh kebetulan, ini juga saya lagi VN dengan Anda sambil berenang. Ya, berenang terus tangan saya yang kiri lagi main badminton sama teman. Jadi santai aja. Anda kan bertanya, apakah Al-Quran itu adalah wahyu atau Al-Quran itu adalah firman? Nah, ini saya curiga nih, jangan sampai Anda nggak ngerti apa itu wahyu, apa itu firman. Karena itulah kemudian, sebelum saya menjelaskan apakah Al-Quran itu wahyu, apakah Al-Quran itu firman, saya ingin tahu dulu, Anda ini punya ilmu apa gitu loh. Apa definisi wahyu menurut Anda, dan apa definisi firman menurut Anda? Itu Anda jelaskan dulu, jangan sampai seperti kejadian tadi barusan. Saya menjelaskan panjang lebar, menghabiskan waktu tentang sanad, tentang matan, tentang rawi, kedudukan hadits, dan seterusnya.
Tapi ketika Anda keok dengan pertanyaan saya, bagaimana kemudian Anda mendudukkan Lukas sebagai orang yang menuliskan tentang firman Tuhan? Apa dasar pijakan Anda mempercayai itu sementara tidak ada satupun keterangan bahwa Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Anda kemudian lari materi wahyu lagi nih. Nah, sebelum saya mengupas itu, Anda terangkan dulu kepada saya, apa wahyu menurut Anda? Apa firman menurut Anda? Silakan. Yang kanan lagi ngusap-ngusap bulu kali ya. Kan malam Jumat, gimana sih lo? Cari cara ngeles aja. Serius tuh kalau gue mau ngomong, lagi sibuk di berbagai grup. Coba tanya sama yang satu grup dengan Anda yang ada saya di sana. Jadi bukan hanya saya lagi ngomong ngeladenin banyak orang, enggak. Saya lagi dari 4 grup itu cari orang yang serius nih, siapa. Baru nanti kalau seandainya udah dapat orang yang serius, saya hadapi satu persatu gitu. Face to face, satu lawan satu begitu. Itu untuk seriusnya. Nah, ini selama ini cuma kesana ditanggepin, sono ditanggepin, bercanda bercindi kan nggak ini. Yang mendingan ya saya ikut grup yang banyak begitu. Nanti kalau udah dapet lawan yang tepat, baru diseriusin debatnya. Ya, Anda mau mengaku lagi di 1000 grup juga, apa masalahnya gitu loh? Kualitas kan Anda bisa dilihat di sini. Ya, nggak perlu mengatakan saya ada di 5 grup. Kualitas yang dibutuhkan. Sekarang Anda coba terangkan kepada saya, apa itu wahyu, apa itu firman? Silakan. Lu membantah Quranmu sendiri ya. Yesus itu bukan lahir dari perempuan karena seorang laki-laki, ya. Itu berarti Anda mengingkari Quranmu sendiri. Jadi nggak lucu. Jadi apa yang mau dibahas? Ada yang melihat si Kadrun nggak? Kok tiba-tiba tenggelam kayak ditelan bumi? Walah, menghujat aja bisanya ya. Tapi ternyata ilmunya nggak ada rupanya. Alah, nggak usah cari alasan lah. Nggak usah cari alasan, udah. Apa yang mau dibahas kan tadi? Yang masalah apa? Yesus lahir dari mana, saudaranya siapa gitu. Udah terusin aja. Apa sih yang mau lu bahas? Kamu kayak orang mabuk. Kan situ tadi yang ngangkat tema. Jangan pura-pura teler lah ya. Kamu yang pilih tema, katanya kamu kuasai. Apakah Al-Quran itu wahyu atau firman? Nah, baru juga ditanya, apa wahyu dan apa firman itu? Kamu udah nangis duluan. Malah kabur duluan. Malah kamu lari ke yang lain. Pura-pura bingung, pura-pura kadrun. Ya. Ayolah, kalau memang kamu punya ilmu, hadapi saya. Saya senang dengan orang yang berilmu, bukan penghujat. Ya, silakan. Apa menurut Anda wahyu itu dan apa firman itu? Jawab. Grogi, aduh, lu GR banget coy. Udah lu pengumpul ini aja, besi bekas aja pakai ngomong grogi, aduh, ampun dah. Ustadz kalian ya, udah gua tabokin banyak gitu. Jadi nggak usah sok pede deh. Udah jelasin aja apa yang lu permasalahin. Nanti gue jawab kan gitu. Ya udah jawab apa yang dikuasai. Ini jawabannya apa? Saya udah kuasai betul. Saya udah yakin betul bahwa di dalam Quran itu tidak ada firman Tuhan satupun yang disampaikan kepada utusannya dalam kurung Muhammad, karena yang dibikin dan diklaim oleh Muhammad itu Quran, bukan yang lain, ya. Kamu tabokin pakai apa? Sementara kamu gak ada ilmu. Ini saya membahas hadits, kamu kalang kabut. Sekarang membahas wahyu, ya, dan juga firman, Anda loncat sana sini, kabur-kaburan. Kamu punya ilmu apa coba? Ini saya belum membahas tentang kekristenan loh. Kalau sampai saya membahas kekristenan, saya yakin kotoranmu itu keluarnya dari mulut. Ya, gimana? Bahas wahyu, ya, dan firman menurut Al-Quran, atau membahas firman menurut gospel?
Gimana? Udah nih, gue lagi udah gue fokusin ke grup ini nih, yang lain-lain gue tinggalin nih. Jadi jangan belaga pilon deh. Yuk kita fokus. Udah gini aja, biar adil ya. Gue lagi diskusi sama Lopot, coba yang lain diem ya. Gue lagi diskusi sama si Lopot yang luput ya. Makanya biar nggak melantur sana sini ya, biar temanya sama ya, biar Lopot yang jawab, gue yang jawab gitu. Jadi yang lain-lain penonton aja dulu ya. Mana si Lopot? Ya sudah, kamu jelasin lah dulu. Sebelum saya menjabarkan Al-Quran itu adalah wahyu, Al-Quran itu adalah firman, kamu jelaskan kepada saya dulu. Saya ingin tahu sampai mana pemahaman kamu tentang wahyu, ya, sampai mana pengetahuan kamu tentang firman. Apa definisi wahyu, apa definisi firman? Silakan. Gue sama Lopot ya. Lo nggak usah bikin tanggapan. Gue sama si Lopot. Udah, sekarang kamu kasih definisi wahyu dan definisi firman. Silakan. Aduh, ternyata bocor halus. Di surga itu udah jelas ya. Yesus pernah bersabda, "Oh, kamu itu sesat. Kamu tidak ngerti firman Allah dan tidak ngerti kitab suci. Karena nanti di surga tidak ada kawin-mawin, ya. Karena manusia orang yang hidup di dalam surga itu seperti malaikat." Udah selesai kan, apanya mau dibahas? Gue fokus sama Lopot ya, Lopot yang luput ya. Jadi nggak tahu tuh Zuma yang mana, pokoknya di situ tertulis Lopot ya, Lopot yang gue tanggepin. Gue nggak tahu siapa itu orangnya, yang penting di nomor itu tertulis Lopotnya, itu aja yang gue simak. Bagaimana mungkin di surga itu tidak ada kawin mawin, sementara Yesus di dalam Matius 19 ayat 29 menjanjikan muridnya 100 istri. Kamu bakal mencret dengan materi ini. Ayat mana ayat? Ini gua ngobrol sama Lopot loh, bukan nama lu ya. Lopot mana Lopot? Kalau nggak ada nanti gua tutup nih. Gua mau pindah ke grup yang lain. Ya, Pak Lopot sudah serahkan kepada saya forum ini untuk kemudian menjajal kemampuan penghujat seperti kamu. Ayo fokus kepada saya. Kamu mengatakan ajaran Yesus tidak mengajarkan ada kawin mawin di surga. Lalu buat apa Yesus menjanjikan 100 istri kepada muridnya? Bukan kepada Kristen, tapi kepada muridnya. Sebab Kristen itu bukan murid Yesus. Kristen itu adalah pentuhan Yesus. Kristen itu adalah ajaran yang tadinya menyembah kepada Zeus, menggantikan Zeus dengan Yesus. Jadi sembahan baru dari makhluk. Oke? Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengajarkan tidak ada kawin mawin, kenapa Yesus menjanjikan 100 istri bagi muridnya? Silakan. Gua sama Lopot ya. Seandainya Lopotnya udah takut ya, udah mau kabur, ya udah saya selesaikan di sini aja. Nanti lu sama yang lain ya. Nggak usah di share-sharein di ini deh. Kecuali lu mau bagi-bagi pulsa sama gua hasilnya ya. Bagi 2 baru nanti ini. Ya udah deh. Gua selesaiin sampai di sini dulu ya. Gua mau pindah ke grup yang lain. Udah nggak mutu. Nggak mutu kalau Lopot takut ngadepin gua, ya bilang aja. Soalnya gua udah tahu sifatnya si Lopot tuh kayak apa gitu. Udah gayanya gaya kayak si siapa tuh? Ali Maksud. Gayanya udah kayak gitu kan, kayak pernah ini ditabokin sama si Paul Zhang kayak gitu. Jadi kalau seandainya ini daripada dia malu kalah, ya udah mendingan serahin kan ya. Pura-pura aja kayak muridnya padahal boro-boro, sama aja murid sama anak, nggak ada bedanya. Pak Lopot itu guru saya. Kamu lawan saya aja dulu ya. Atau kamu angkat bendera putih bahwa kamu gak ada ilmu. Tadi bahas hadits, ternyata kau kayak bahas wahyu dan firman, Anda ternyata nangis. Sekarang Anda saya tanyai,
kalau Yesus tidak menjanjikan adanya kawin mawin di surga, kenapa Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya? Matius 19 ayat 29. Kok kamu curhat? Ya, gak usah curhat. Saya ini ketua MCI Sulsel, juga adalah ketua At-Tauhid wilayah 5 Sulawesi Selatan. Artinya pemahaman saya tentang Al-Quran itu kan yang kamu tahu, yang ingin kamu tahu kan, tentang hadits. Kamu tidak perlu ragukan. Apalagi tentang gospel, saya ahlinya. Nah, kamu memiliki lawan saat sekarang ini adalah lawan yang bisa menjawab semua pertanyaanmu. Hanya saja saya harus mengklarifikasikan kamu itu mendudukkan kamu itu levelmu di mana gitu loh. Murid saya di sini banyak, ya. Dan untuk menjadi seorang murid saya harus uji kemampuan dia sampai mana. Makanya saya tanya sama Anda tadi, ketika Anda bertanya apakah Al-Quran itu adalah firman, apakah Al-Quran itu adalah wahyu, kembali supaya Anda memahami apa yang akan saya jelaskan. Saya ingin tahu pengetahuan Anda tentang wahyu itu seperti apa, pengetahuan Anda tentang firman itu seperti apa. Tadi Anda di atas banyak mencela, mengatakan ini malam Jumat, mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu menerima bukan dari Allah. Bahkan Anda banyak mencelah tentang Ka'bah dan seterusnya. Karena itulah kemudian saya ingin tahu, memang Anda ini penghujat atau memang ada isinya gitu loh. Jadi Anda nggak usah kabur, nggak usah takut, nggak usah lari. Ya. Adapun saya menerangkan siapa saya itu bukan karena ria atau sombong, supaya Anda yakin bahwa Anda berdebat dengan orang yang tepat. Silakan, saya ingin tahu dari Anda apa itu wahyu menurut Anda, apa itu firman menurut Anda. Monggo. Secepat itu kamu nangis kawan, ya. Ya udahlah, kalau memang kamu nggak ada kesanggupan untuk berdiskusi dengan saya, ya saya maklum. Ya, silakan Anda kabur karena sudah ketahuan level Anda hanya penghujat. Tapi mohon maaf ya, saya harus jelaskan kepada kamu bahwa nama kamu itu tepat sekali dengan dirimu, Kadrun, Kafir Dungo, ya. Karena itulah saya mengatakan, kalau tidak mau dikatakan Kadrun, belajar, pahami ajaran Yesus itu dengan benar, ya. Jangan pernah membawa-bawa ajaran Islam, padahal Anda tidak tahu apa-apa tentang Islam. Oke, saudara Kadrun, thank you.